Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sangat luar biasa sekali pemandangannya. Nikmat yang tiada tara ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى، يوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير الأمم، ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sumangga kita tansah ningkataken takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglaksanakaken sedaya perintah-perintahipun Allah. Ugi anebihi sedaya awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala supados kula panjenengan sedaya kagolong tiyang ingkang bejo wonten ing donya lan wonten ing akhirat menika. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Seluruh dunia semua telah mengumandangkan, khususnya yang beragama Islam, menggemakan takbir, menggemakan tahmid dan tahlil. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika mengucapkan Allahu Akbar, berarti dalam hatinya tertanam bahwa tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kita, harta kita, dan semua kepemilikan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hanya yang kita miliki itu hanyalah merupakan titipan yang hanya akan kita tinggalkan. Kemudian ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin dalam hati bahwa yang paling pantas untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita peroleh sebenarnya bukanlah hasil apa yang kita lakukan itu sebagai jaminan, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan tauhid, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Ini harus tertanam dalam hati kita sampai kita meninggal dunia nanti. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam seluruh dunia yang memiliki kemampuan dan mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Mereka semua berdatangan dari berbagai penjuru, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan mereka rela meninggalkan keluarganya sampai lebih dari 1 bulan lamanya. Ini semua hanya karena memenuhi panggilan Allah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, merupakan hamba yang taat dan tunduk atas panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan ibadah haji ini merupakan amalan yang sangat luar biasa karena dilakukan oleh seluruh orang umat Islam seluruh dunia. Dalam amalan-amalan itu ada beberapa filosofi dan nasihat buat kita. Begitu manusia melaksanakan ibadah haji kemudian mengganti bajunya dengan baju yang sama warna putih, hanya 2 helai yang mereka kenakan, maka ini menyimbolkan bahwa baju apapun yang kita miliki, jabatan apapun yang kita miliki, baik menjadi pejabat maupun rakyat, itu hakikatnya semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya maupun yang miskin, yang pandai maupun yang bodoh, ketika menghadap kepada Allah semuanya sama. Kemudian yang kedua, ketika orang itu sudah melaksanakan ibadah haji, ada rukun-rukun dan wajib-wajib yang harus mereka lakukan. Di sini ada beberapa nasihat yang bisa kita ambil. Yang pertama, mereka setelah memakai pakaian ihram seperti itu, ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita nanti akan meninggalkan gemerlapnya pakaian-pakaian dunia. Kita akan hanya dipakaikan kepada kita 2 kain putih yang akan membungkus kita ketika kita sudah menjadi jenazah dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika orang-orang yang haji melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, ini ada yang mengatakan merupakan gambaran kehidupan.
Orang hidup di dunia ini berputar. Dulunya tiada, kemudian ada, kembali tidak ada lagi. Tadinya lemah pada waktu kecil, semakin besar semakin kuat, tapi semakin tua semakin lemah lagi. Berputar kondisinya, termasuk harta kita, pekerjaan kita. Kita hanya berputar-putar seperti orang tawaf. Harta di awal bulan mungkin menerima gaji, tapi di akhir bulan habis semuanya. Kemudian kita mendapatkan lagi, habis lagi, mendapatkan, habis lagi. Mereka yang bekerja sebagai petani, mereka selalu mengunjungi tempat-tempat yang itu-itu saja. Rumah, kemudian sawah, rumah, sawah, dan seterusnya. Ini merupakan perputaran seperti orang-orang yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kalinya. Kemudian ada lagi amalan yang namanya sa'i. Sa'i berasal dari kata sa'yun, usaha. Ini merupakan sejarah usahanya Siti Hajar ketika mencari air minum ketika kehabisan bekal. Dia lari mulai dari Bukit Sofa ke Marwa, dari Marwa ke Sofa, sampai 7 kali bolak-balik ke sana. Ini apa nasihatnya? Manusia hidup di dunia harus berusaha, seperti usahanya Siti Hajar untuk mendapatkan air. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Dia harus mau mengelola bumi. Dia harus mau bertanggung jawab untuk menggunakan tenaganya untuk bekerja, mencari nafkah yang halal dan barokah. Kemudian yang ketiga, ketika orang-orang melakukan pelemparan jumroh, yaitu ini merupakan rekaman sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta istrinya. Ketika mau melaksanakan pengorbanan, selalu digoda oleh iblis untuk menggagalkannya. Kemudian dia melempari pakai kerikil-kerikil. Ini yang harus kita lakukan. Apa nasihatnya? Kita harus melawan setan untuk selamanya. Karena apa? Setan adalah musuh manusia sampai selama-lamanya. Dia akan menyesatkan kita. Kita harus melawan, jangan sekali-kali berkawan. Makanya kita harus melempari mereka. Kalau kita digoda oleh setan, kita harus melawannya. Seperti malas dan sebagainya, maka kita harus hilangkan. Bagaimana cara kita berusaha untuk melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika puncak ibadah haji, kumpul di Padang Arafah. Ini di tempat yang sangat luas. Semua orang yang melakukan ibadah haji berkumpul di tempat yang lapang. Ada yang mengatakan ini gambaran padang mahsyar. Orang dari berbagai negara, orang dari berbagai warna kulit, dari berbagai macam ragam bahasa. Mereka berkumpul di tempat yang sama, berdoa dengan kepada Tuhan yang sama. Kalau nanti di akhirat di padang mahsyar, orang akan dikumpulkan seluruh dunia, mulai Nabi Adam sampai akhir zaman di tempat yang sama dan akan diadili oleh Tuhan yang sama, yaitu di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika itu orang-orang menghadap kepada Allah, mentauhidkan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari yang sangat istimewa. Itu ada yang menyebutkan bahwa orang-orang dibebaskan dari nerakanya yang paling banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Arafah. Dan hari Arafah adalah hari yang sangat diijabah, karena kalau pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, itu yang turun adalah malaikat. Tapi ketika di Padang Arafah, yaitu sudah jelas waktunya. Ketika Lailatul Qadar kita tidak tahu kapan waktunya, maka itu sudah jelas pada waktu Arafah Allah sendiri yang akan turun dan mengijabahi doa-doanya manusia yang berdoa kepadanya. Ini yang pertama di bulan Dzulhijjah tanggal 10, yaitu tentang sholat Idul Adha. Ini adalah hari kurban yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Sekarang tentang kurban yang perlu kita sampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kurban ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki pada hari ini, kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati musola kami atau tempat sholat kami. Ini merupakan tekanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya korban ini nggak pernah ditinggalkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan menurut madzhabul arba'ah ada dua versi. Di antara tiga imam madhab termasuk Imam Syafi'i mengatakan korban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu hampir mendekati wajib. Kemudian Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bahwa korban ini bagi mereka yang di rumah dan tidak bepergian dan memiliki kelebihan hukumnya adalah wajib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang dijadikan sebagai pegangan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, Rasulullah menika dawuh saking Ibnu Abbas, salah suhunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu al-watru wan nahru wa sholatud duha. Ana telung perkara sing fardu ing atase ingsun, tapi telung perkara iku sunnah kanggo sira kabeh, yaiku salat witir, banjur kurban lan salat duha. Pramila menika menguatkan pendapat bahkan bahwa kurban itu adalah merupakan sunnah hukumnya. Kemudian hari-hari yang bisa digunakan untuk kurban tidak hanya tanggal 10 Dzulhijjah hari ini, tapi juga hari-hari nahar tanggal 11, 12 dan 13 mengambil sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ayyami tasriki dzabhun. Tiap-tiap semua hari tasrik itu adalah hari menyembelih. Terus menawi dinten menika mungkin mboten sempat melaksanakan kurban, bisa disembelih besok. Kalau belum sempat lagi besoknya lagi. Kalau belum beli kambing mungkin 3 hari lagi masih bisa untuk dilakukan kurban. Itu pun masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng salajengipun kurban menika tiap tahun menika mundhut saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nika dipun riwayataken dening Abu Dawud ingkang dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Menungso sak semene saben-saben ahli omah yaiku saben-saben taun disunnahke kurban. Fadilahipun kurban ing antawisipun ingkang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi, ora ana amalan anak Adam ana ing dina Idul Adha sing luwih dicintai karo Gusti Allah kecuali mbleh kewan kurban. Kewan kurban bakal tumeka besok ana ing dina kiamat karo sungu-sungune, ulu-ulune lan kuku-kuku sikile. Getih kewan iku bakal tumeka ana ing sisine Allah sadurunge netes ana ing bumi. Ingkang angka kalih riwayatipun saking Ibnu Majah, sapa wonge sing nyembelih kewan kurban kelawan ikhlas semata-mata golek ridhone Gusti Allah, mongko wong iku ganjarane sebanding karo ulu-ulune kewan sing tinggi kurban iku. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun limpahi rezeki kalian Allah Subhanahu wa taala saged nglaksanakaken kurban kados perintahipun ingkang wonten surat Al-Kautsar kala wau, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nggih menika anjuran untuk melakukan kurban karena ini sebagai rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على آلائه أحمده سبحانه وتعالى على جزيل عطائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوفي بعبده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله واعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وموت الفجأة وميتة السوء والأمراض والأسقام والغلاء والقحط والجدب والشدائد والسيوف المختلفة والمحن والفتن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة محمية رقية وارزق أهلها من الثمرات ووسع علينا وعليهم الأرزاق الطيبات وارزقنا وإياهم العافية والشهادة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala